Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Laila Saria Sagian PD selaku dosen penggampu pelajaran ilmu pendidikan Islam. Di sini kami akan membacakan sebuah makalah yang berjudul Pengertian Prinsip Tujuan, Jenis-jenis dan Ruang Lingkup Evaluasi dalam Pendidikan Islam. Di sini saya Nabila Lutfi Anissah dan Tarpuji Anas akan memaparkan isi dari makalah yang akan dibawakan. Diawali dengan adanya latar belakang, materi, lalu ada kesimpulan. Latar belakang. Memahami pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental, bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Evaluasi sangat penting dalam berbagai hal, untuk melihat sejauh mana tujuan dalam hal tersebut tercapai atau belum. Begitupun halnya dengan dunia pendidikan. Evaluasi sangat penting perannya untuk mensukseskan pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data atau informasi, menganalisis, menginterpresentasikan untuk dapat dipegang dalam acuan mengambil keputusan-keputusan dan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Evaluasi pendidikan bersifat konkret, objektif, serta didasarkan pada ukuran-ukuran umum yang dapat dipahami. Prinsip evaluasi. Kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap sesuatu objek. Guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif dalam melaksanakan evaluasi. Guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. 4. Kooperatif dalam kegiatan evaluasi hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktis. Mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Tujuan evaluasi. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajarannya. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahwa bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh siswa ataukah belum. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantau setiap kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memperoleh informasi tentang pencapaian peserta didik setelah pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik dari hasil pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang ditemui peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung agar bisa dilakukan perbaikan. Yang kelima, meningkatkan proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama,
pretest dan post-test. Yang kedua, evaluasi diagnostik. Yang ketiga, evaluasi selektif. Yang keempat, evaluasi penempatan. Yang kelima, evaluasi formatif. Yang keenam, evaluasi sumatif. Dan yang ketujuh, ujian nasional. Lalu, ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup atau skop evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terkait dengan hal itu tersebut, Abbas Sujono menyatakan bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup program pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, evaluasi program pembelajaran. Kesimpulan, evaluasi pendidikan yang didasarkan pada pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi untuk kepentingan pengambilan keputusan pendidikan. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat administratif dan merupakan pengembangan keputusan. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan riset atau kegiatan ilmiah. Rumus kesimpulan di atas berimplikasi tentang pentingnya seorang pendidik sebagai evaluator untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengukur hasil belajar peserta didiknya dan bagaimana cara mengklasifikasikannya secara objektif. Ada pertanyaan? Terima kasih.